Pernah nggak sih kamu merasa emosi kamu seperti roller coaster? Satu detik senang, lalu tiba-tiba sedih, marah, atau cemas tanpa alasan yang jelas. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang mengendalikan emosi atau justru emosi yang mengendalikan kita? Di buku Psychology of Emotions, David Lieberman mengungkap fakta mengejutkan, otak kita seringkali terjebak dalam pola emosional yang kita sendiri nggak sadari. Dan yang lebih menarik, kita bisa hack emosi kita sendiri kalau tahu caranya. Jadi, kalau kamu ingin tahu gimana cara mengendalikan emosi dengan lebih baik dan nggak lagi jadi korban mood sendiri, tonton terus video ini sampai habis. Bagian 1, kenapa kita sering terjebak dalam emosi? Kamu pernah dengar istilah emosi menular? Itu bukan sekadar ungkapan, tapi fakta ilmiah. Otak kita punya sesuatu yang disebut mirror neurons, yang bikin kita meniru emosi orang lain tanpa sadar. Makanya kalau masuk ke ruangan penuh orang marah, kita juga ikut tegang. Tapi ada satu hal yang lebih bahaya, kebiasaan kita sendiri. Emosi bukan cuma reaksi sesaat, tapi seringkali pola yang kita ulang terus-menerus. Misalnya, kalau kamu terbiasa bereaksi negatif terhadap sesuatu, otakmu akan otomatis mengulang pola itu, bikin kamu lebih gampang stres atau cemas. Bagian 2, fakta mengejutkan. Emosi bisa diatur seperti saklar. Ini bagian paling seru. Lieberman menjelaskan kalau emosi kita nggak harus liar dan nggak terkendali. Ada teknik psikologi yang bisa kita pakai buat memodifikasi emosi kita. Salah satunya adalah reframing. Misalnya, kalau kamu menghadapi situasi yang bikin cemas, coba tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Atau bagaimana kalau ini bukan masalah tapi tantangan? Dengan mengubah cara kita memandang situasi, emosi kita juga akan berubah. Mind-blowing, kan? Bagian 3, bagaimana mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau kamu sering merasa emosimu nggak terkendali, coba trik ini. 1. Kenali pemicunya. Setiap emosi pasti ada pemicunya. Mulai perhatikan kapan kamu merasa paling stres atau marah. 2. Berhenti bereaksi otomatis. Daripada langsung bereaksi saat emosi naik, tarik napas, beri jeda, lalu respon dengan sadar. 3. Gunakan self-talk positif. Kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri berpengaruh besar ke emosi kita. Hati-hati dengan inner voice yang negatif. Jadi, setelah tahu semua ini, masih mau biarin emosimu ngontrol hidupmu? Atau kamu siap jadi master emosi sendiri? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video seputar psikologi, mindset, dan pengembangan diri.